Kalau dilihat dari jalan, jalannya sudah bagus sebenarnya. Jalannya bagus, itu lebar, kebanyakan dari Aceh sih lebar. Tapi cuman ini ya dari Penggalangnya itu kan jalannya yang nikung-nikungnya itu sangat luar biasa, sangat menantang. Kalau satu kain bisa bikin berapa lama? Kalau fokus? Itu kalau fokus 4 minggu mah jadi. 4 minggu jadi. Iya, jadi. Kadang kan ada acara ditinggal dulu gitu. Iya, kita kalau misalnya yang lebih urgent itu dulu. Jadi kalau misalnya ini bukan pesanan, kita maksimalnya sih 1 minggu, sebulan ya 4 minggu ya. Itu udah maksimalnya gitu. Tapi kalau ada yang harus diburu 20 hari, 50 hari iya. Kalau zaman dahulu ceritanya dari mereka itu mulai budidaya sutranya itu mereka sendiri, pewarnaannya sendiri, kemudian semuanya serba sendiri dan ada galeri di situ, penjualan di situ. Sejak Nyak Mu meninggal tahun 92 itu berangsur-angsur kebiasaan untuk penenunnya itu hilang. Ada juga yang online. Lebih ke online, iya, Instagram, WA gitu. Iya, benar. Ini ada stok nggak? Ada. Kita boleh galeri kecil kita, Ibu. Lihat. Songket Aceh Nyak Mu ini sudah berdiri, sudah adanya sejak tahun 1973 ya. Pada masa itu tapi masih dengan ibunya beliau yaitu Bu Naim. Itu sejarahnya hanya pemakaian sendiri, belum ada penjualannya gitu. Tapi setelah dengan Nyak Mu ada dari kementerian yang mencari di mana ada sosok yang masih menjaga budaya Aceh, itu masuk salah satunya adalah songket. Kita ketemu dengan menteri itu dan diteruskan kembali di tahun 75 itu dengan Nyak Mu. Nah, di situ berkembang sampai ada kita mendapatkan beberapa penghargaan ya seperti Upakerti di pada masa Soeharto, hingga beliau langsung undang ke istananya untuk penyerahan dan pengambilan Upakerti itu sendiri. Ya itu, saya senang dengan kebudayaan yang saya belum tahu karena ya dunia ini luas, manusianya juga luas. Karena dari sisi fotografi mungkin kita terbiasa melihat sesuatu dari sudut pandang yang banyak, karena ada satu orang yang dari sini kurang oke lah, bukan nggak baik tapi kurang menarik, tapi bisa di angle-nya dirubah, dia menjadi karakternya jadi lebih nampak sama. Saya kira karakter atau culture manusia itu seperti itu juga. Sebenarnya yang pertama itu kita menjajaki ya kisah-kisah para penenun, kita mempelajari proses pembuatan, sejarahnya, dan pasti live shopping itu nggak ketinggalan. Live shopping adalah bonus, kita mempertemukan pecinta wastra dan pembuat wastranya. Jadi sebelumnya sudah kita lakukan di seluruh Indonesia, bahwa live shopping ini sangat berarti juga bagi para pembuat kainnya juga penerima kainnya. Itu pencelupan itu sutra Ibu. Ya. Pembudayaan ulatnya juga ada di sini. Kenapa kok bisa nggak ada lagi? Itu yang kelolanya itu kan agak rumit ya. Terus pesnya di mana? Di Aceh apa di mana? Posisinya ada di sini. Yang enggak, maksudnya pesannya sekarang untuk pewarna pengunciannya pesannya di Aceh atau di tempat lain? Di luar. Di Bandung. Tetap di luar. Itu ya, semua kita yang susahnya kita itu semua bahan baku di luar. Itu masih. Tapi kalau cuma yang tekstil karena ini ya pengerjanya. Iya benar Ibu. Ini harus dipikirkan ulang Bu untuk memulai lagi. Ini sebenarnya rumah tuh sudah ada buat galeri, terus pasti. Kalau saran saya ya, kalau Ibu buat sendiri semua, pasti nanti banyak yang lebih tertarik ke sini. Iya benar. Jadi tidak hanya proses tenun ada. ya, tapi proses penguncian, pewarnaan, kemudian ada galeri sudah tersedia. Tinggal memang ini ada juga gedung satu lagi ini. Kita datang ini ada satu kesimpulan yang nyaris sama, bahwa betul wastra khususnya tenun yang ada di Aceh dari 2 titik ini tidak seperti di tempat-tempat lain yang masih dilakukan dengan rutin menjadi pekerjaan sehari-hari, tetapi ada satu kendala utama, yaitu bagaimana meneruskan tradisi ini. Nah, pertama saat kita datang ke tempatnya Nyak Mu, nah Nyak Mu ini adalah salah satu legenda tenun wastra di Aceh sendiri, karena beliau adalah salah seorang maestro yang
mengajarkan ke beberapa orang dan beberapa muridnya. Dari penelusuran kemarin sekitar 200 lebih murid Nyakmo yang sekarang tersebar di beberapa tempat di Banda Aceh dan Aceh sendiri. Udah di berbagai daerah juga Ibu. Jadi kalau di sini sebagian dan di sini sebagian memang udah di rumah gitu. Jadi kalau ada acara atau apa, pengumpulan barang banyak semua yang jadi di sini. Sentralnya tetap di sini. Di beberapa titik aja. Penguncian warna masih mengambil dari luar. Iya benar, itu kelemahan kita, bahan baku itu semua masih di luar. Dulu Semoga ada yang jadi sebelum kembali kami juga. komplit Aceh itu ada. Kami ada lahan murbis, ada pelihara ulat sutra. Jadi yang kerja di lahan itu kan orang luar. Jadi mereka takut waktu masa itu enggak semua terlantar lah. Komplit Aceh. Tentunya pasti ada pasarnya ya. Terus penjualannya kita pun tidak hanya di Indonesia, juga udah sampai ke mancanegara. Itu ada beberapa negara juga, dan anak didik Nyakmo pun sudah melebihi dari 200 orang. Ya. Motif-motif beliau pun yang udah itu sangat luar biasa, udah banyak. Bahkan sosok beliau itu sudah motifnya itu tidak hanya duplikat aja, melihat daun itu langsung bisa diaplikasikan ke songketnya gitu. Jadi tidak hanya contoh gitu, tapi apa yang jadi pikiran langsung bisa diaplikasikan ke sehelai kain gitu. Waktu setelah tsunami bangkit lagi. Ibu pernah ikut tahun berapa? 2008 lah. 2008, 2005 tsunami, 2008 ada pelatihan dari BRR. Ya. Awal mula belajar kan, pertamanya kita mahani diajarin sama Nyakmo, kami dari Nyakmo belajarnya. Kebetulan Nyakmo mama saya sendiri. Waktu ada Nyakmo kami cuman bantu-bantu aja gitu kan. Karena Nyakmo banyaknya juga murid, banyak murid, ada 200 orang semua. Ceritanya ini cara membuat motifnya. Sampai sekarang orang-orang ini belum ada yang bisa buat motif. Cuman beberapa orang ya. Yang di sini ada 25 orang, tapi kerjanya udah di rumah masing-masing. Nanti kalau buat motif ke saya nanti buat motif, nanti baru mereka kenal. Yang bisa motif dari 25 orang ini 3 orang. Teliti ini kok misalnya nggak fokus, nggak bisa, memang susah. Ibu aja udah berapa tahun kalau buat motif barang 4 ini bisa, tapi yang sekarang ini 10 Ibu, motifnya 10 biji itu Ibu belum menguasai. Ibu cuma menguasai 4 motif. Tapi saya mau itu ke anak sendiri dulu. Rencananya mau buat ini bahannya dulu. Mau saya ituin ke anak dulu, ajarin sikit-sikit. Nanti kita ongkosin dulu, kita biar dia jangan ini ke HP, mau latih dia dulu. Daripada kerja di luar, mendingan buka usaha sendiri aja dengan orang tua aja, karena kayaknya lebih rezekinya lebih ini ke sini. Memang dia nggak kelihatan langsung, nanti siap kain uangnya kayak kita celeng. Udah kalau satu ini kadang-kadang kita ada jual 17. Ini motifnya ada 20 ada. Kemarin kami udah ada bukunya, buku motif. Ada pintu Aceh, ada kepulauan Meranti, dia 17 biji ini, motifnya 17. Ada lagi apa? Itu kalimah dia untuk hiasan dinding. Itu 17 juga ini motifnya. Kalau ibu nggak bisa, Bu Dahlia bisa guru kami. Dan memang bukan untuk pakaian adat aja, bisa juga untuk hiasan dinding, untuk apalagi ikat pinggang. Kayak adik ini buat untuk peci, sepatu, dompet, bisa diolah untuk souvenir lain. Sendal juga bisa. Sendal pakai di rumah bisa. Terus berjaya kan kita juga kemudian goyang lagi ya pasarnya di masa konflik ya. Konflik itu semua pasar tuh merasakan ya, itu ada yang itu sampai sehingga kita sedikit terganggu dengan pasar, tapi kita terus memproduksi. Di situ juga sempat vakum dengan kondisi yang demikian, tapi kita nggak pernah berpikir untuk berhenti, tapi pasar kita sudah terganggu. Akhirnya dengan kebutuhan
beliau dari Nyakmu juga mulai lagi bangkit. Kemudian kita ada lagi bencana alam ya, tsunami. Di situ kita juga sempat vakum lagi dengan tsunami, ya akhirnya beralihlah beliau tutup usia, kemudian dikembangkan oleh ibunya Nyakmu, yaitu anaknya Nyakmu itu dengan Bu Dahlia yang sekarang. Alhamdulillah dengan Bu Dahlia juga banyak kegiatan-kegiatan, juga banyak pasar-pasar, juga udah mengenal dengan cemerlangnya Nyakmu ya. Ada beberapa dari anak didik Nyakmu, tapi tetap sentralnya di sini. Mau ada beberapa daerah juga ada, tapi sentralnya juga memang Nyakmu juga di sini. Ya dengan Ibu Dahlia yang kegegahannya Bu Dahlia dengan kegelihannya Bu Dahlia, akhirnya sampai sekarang Songket Aceh Nyakmu tetap berdiri. Juga saya di sini udah 4 tahun. Ya, saya juga sudah buka usaha sendiri, misalnya dengan songket juga, itu dengan khas quality Aceh songket. Saya juga dengan berinovasi dengan kain setelan, juga dengan aksesoris yang lain seperti tas, baju. Itu saya sudah berinovasi. Apa yang dipasar, yang kebutuhan pasar-pasar anak muda lah, sudah melirik ke arah itu. Jadi tidak fokus dengan atau tidak formal dengan cuma sehelai kain setelan gitu. Jadi sudah menyentuh pasar-pasar anak muda. Mungkin karena masih anak-anak kami juga, mungkin masih ada mamanya di situ, mungkin dia nantilah dia lanjutkan kalau mamanya nggak di sini lagi, karena anak-anak muda ini kan ada kegiatan juga kuliah, ada kegiatan-kegiatan di luar. Harapan saya ada kalau bisa pekerjaan ini jangan ditinggalkan lah, karena ini kan budaya kita. Dari Nyakmu ditinggalkan ada buku motif, kami 50 motif semua. Ada semua itu. Ada. Jadi baru-baru ini 2018 sudah diambil sama orang BI, udah dibuat filosofi motif-motif. Sedangkan dari Nyakmu kemarin memang belum ada filosofinya. Karena Nyakmu sendiri dia orang awam lah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jadi nggak dibuat filosofinya. Motif-motifnya memang dari Nyakmu semua. Senangnya bisa berbagi rezeki, semoga ibu sehat selalu, berkah selalu. Ya ada kayak gitu juga, semoga berhasil di karirnya. Ini mau umroh kapan Bu? Kapan? Nah, baru rencana. Semoga ini ya Tercapai cita-cita itu. Ya, nanti kalau ada jadi langsung kirim fotonya ya. Iya, nanti kirim ya fotonya. Belum jadi saya disuruh beli. Iya, kalau misalnya tadi dari Ya udah, tadi ya udah udah saya beli, saya beli. Yang itu saya beli. Iya. Saya transfernya kemana? ke Mbaknya tadi ya. Dia. ke ini boleh juga. Ya nanti ke mbaknya itu saya beli, nanti kalau udah jadi kirim ya. Iya, memang ini anak lagi butuh buat kuliah. Oke, deh, belum jadi saya beli, nggak apa-apa. Iya. Nanti kan transfernya di jalan saya. Oke, Lea, makasih. Nanti dikirim aja, minta alamatnya Semoga berkah nanti ini juga Nambah tambah satu. berkah rezekinya. Iya. Pak pamit dulu, terima kasih semua. Sama-sama. Tapi senang kali kalau dikunjungi kayak gini kan bisa berbagi rezeki juga. Silaturahmi ya. Iya, kami pun wawasannya bisa Tambah ya. tambah juga. Bikin warna-warna sok, peminatnya banyak. Sok, Iya. sok. Punya Sama ibu hitam. memang yang warna Hitam itu ya. udah laku. Pokoknya ada yang baru tawarin ke kantor aja beda. Nah,